sebuah rumah yang didirikan pada tahun 1974. Dibangun di atas sebuah kuburan massal suku Indian. Karena kita tahu pada waktu itu terjadi pembantaian diskriminasi terhadap suku asli Amerika. Dan ketika rumah ini dibangun di tahun 1974, rumah ini sudah mengambil korban nyawa. Setelah kejadian itu, digambarkan rumah ini pun menjadi rumah berhantu yang meneror siapapun yang menghuninya. Ingin tahu lebih lengkap ceritanya? Tetap bersama kami di Tapak Astral setelah yang satu ini. Sebelum mulai, mohon diklik tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa share, komen, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Tapak Astral present. Bagaimana seseorang bisa mendirikan rumah atau suatu bangunan di atas kuburan massal? Rasanya kurang etis dan tidak terhormat. Dan ini yang terjadi ketika hal itu dipaksakan. Rumah ini sudah membawa aura yang negatif, mulai dari pembunuhan hingga ke teror entitas gaib. Kisah ini akan dituturkan oleh Bro Dev. Begini ceritanya. Oke, ini cerita true story ya, tentang Amityville House. Amityville House ini adalah rumah yang letaknya itu ada di negara Amerika Serikat, tepatnya di New York. Jadi model pada rumah ini adalah 112 Ocean Venue ya. Nah jadi ya, pada tahun 1974 setelah pembantaian yang Bang Jo ceritakan tadi ya, ini tuh ada sebuah insiden yang cukup mengerikan nih. Ada seseorang bernama Ronald DeVio. Dia itu bisa dikatakan ada niatan ingin membunuh bapaknya sendiri dengan cara ditembak. Nah pada kala itu dia berhasil membunuh bapaknya, namun pada sejarahnya dia mengklaim dia itu mendapatkan suatu bisikan dari entitas goib untuk membunuh seluruh anggota keluarganya. Dari kakak, adik, semua dibunuh sama dia. Nah tapi dari history ini, tetangganya juga mengeklaim bahwasannya tetangganya tuh gak pernah mendengar sama sekali suara tembakan maupun suara teriak-teriakan gitu dari rumah yang ditinggali oleh dari keluarganya si Ronald DeVio ini. Namun setelah polisi masuk ke TKP, semua keluarganya sudah mati berbaring di kasurnya masing-masing dengan posisi tengkurap. Singkat cerita, rumah itu kosong, dijual oleh realtor dengan seharga $80.000. Dibeli oleh keluarga Luz, atau lebih tepatnya nama orangnya itu George dan Kathy ya. Dan disclaimer, mereka pun tahu histori dari rumah tersebut gitu. Mereka mengeklaim membeli rumah itu karena mereka tergoda akan model si rumah itu. Juga kan ada kolam renangnya, ada garasinya, serta rumah itu dekat dengan perairan. Itulah yang membuat mereka jatuh cinta terhadap rumah tersebut. Nah, singkat cerita, mereka membelilah ya rumah tersebut dengan harga $80.000. Lalu lama-kelamaan runut misteri terjadi. Berawal pas mereka beli itu rumah, fine-fine aja gitu, gak ada hal-hal yang mistis terjadi gitu. Cuman time after time, lama-kelamaan terjadilah teror gitu. Hal misteri pertama yang mereka alami yaitu mereka kan punya anjing nih ya. Anjing mereka tuh tiba-tiba gak mau masuk tuh ke rumah itu. Menggonggong dengan gak jelas sama sekali. Akhirnya karena keluarga pusing sama itu anjing, diikatlah dengan kuat gitu di luar rumahnya itu. Tapi mungkin karena si anjing gak kuat atas keberadaan entitas goib yang ada di sana, akhirnya si anjing memutuskan untuk kabur, memaksa gitu untuk ngelepasin leashnya itu, tali dari anjingnya itu sendiri. Jadi si anjingnya itu memberontak sangat keras gitu sampai talinya itu putus, lalu dia kabur begitu. Setelah kejadian itu si keluarga dari Luz ini mereka tidak terlalu mempermasalahkan hal itu ya. Cuman nih beberapa hari kemudian si istri itu pulang dari pasar gitu atau minimarket habis belanja gitu ya.
si istri ini berniatan pengen membuka pintu yang terkunci rumahnya, pintu depannya itu. Cuman pas pengen memasukin itu kunci, tiba-tiba ada gu itu cairan hitam lengket gitu keluar dari keyhole, lubang kunci dari si pintu tersebut. Nah si istri ya udahlah, tidak terlalu juga mempermasalahkan hal itu, dia cukup ngebersihin aja gitu ya. Tapi memang sempat bisa dibukanya bisa gitu, cuman lengket aja hitam gitu, cairan lengket hitam gitu, apa itu dah. Mungkin kalau kita visualisasikan itu seperti oli ya, atau kayak cairan aspal gitu gening. Tapi cairan gu itu gak cukup hanya sampai di keyhole tersebut atau lubang kunci tersebut. Ternyata setiap furnitur yang berkaitan dengan air juga keluar cairan lengket itu yang hitam-hitam, mulai dari wastafel, mulai dari toilet, shower, semua keluar itu cairan lengket atau yang dinamakan gu itu ya. Gak hanya itu, ternyata udara di sekitar rumahnya pun berubah menjadi warna hitam. Nah sekarang coba bayangin guys, kalau misalkan di rumah kalian itu semua furnitur nih ya, yang berhubungan dengan air keluarnya itu cairan gu itu, cairan yang hitam pekat juga lengket. Pengen cuci baju gak bisa, cuci muka gak bisa, pengen mandi gak bisa, bahkan pengen beol atau buang air besar pun gak bisa. Nah tapi keluarga Lutz ini mereka gak menyerah begitu aja gitu, mereka tetap stay di rumah itu. Hingga suatu ketika beberapa hari kemudian, si George, suami daripada Kathy, tiba-tiba sakit. Dan yang lebih anehnya lagi, jadi si George ini penyakitnya pun bukan penyakit yang lazim pada umumnya gitu ya. Dan memang kala itu di seluruh anggota keluarga yang terkena penyakit hanyalah George sendiri. Yang lain fine-fine aja, sehat-sehat, walafiat aja gitu semuanya mah. Bahkan si penyakitnya ini membuat si George tuh kurus kering gitu, yang asalnya berotot jadi krempeng gitu. Kalau anak-anak yang suka olahraga pasti ngedenger ini kayaknya bakalan sedikit emosi ya, soalnya membuat otot tuh perlu waktu beberapa lama. Nah namun setelah si George tertimpa penyakit seperti itu, keluarga itu tetap stay di rumah tersebut gitu, masih pada kuat nih. Si entitas goib ini tuh kayaknya udah gatel banget nih, pengen ngusir mereka gitu kan ya. Akhirnya selang beberapa hari kemudian, seluruh anggota keluarganya dibisikin sama itu entitas goib. Mending berbisiknya tuh cuman berbisik biasa, ini bisikannya itu kayak menyuruh gitu, menyuruh seluruh anggota keluarganya itu untuk bertindak ke hal-hal yang negatif. Nah, maka bisa dispekulasikan ya, kita balik ke sejarah awal, yaitu si Ronald itu yang ngebunuh bapaknya. Dia kan ngeklaim katanya di tanah itu tuh dia dibisikin sama hal-hal entitas goib yang negatif gitu kan ya. Dibisikin untuk bertindak membunuh seluruh anggota keluarganya. Setelah mendengar klaim dari keluarganya Lutz, dari George, Kathy juga anak-anaknya, mungkin yang dikatakan si Ronald ini benar juga adanya, soalnya si Ronald juga kan mengeklaim ya bahwasannya dia juga dibisikin. Dan memang apa yang harus kita akui dari keluarga Lutz, terutama si George ya, meskipun dia sakit abis-abisan gitu, yang asalnya bayangin atau berotot cuy, sampai jadi kering kerempeng kayak gitu, tapi dia tetap stay di rumah itu. Dia tetap tinggal sama keluarganya di rumah itu. Dia tetap kuat untuk menjalani hidupnya yang dikelilingi banyak entitas goib yang mengganggu keluarga dia sendiri. Tapi justru karena keluarga itu kuat mentalnya menghadapi mereka gitu, jadi yang asalnya si entitas goib ini cuman berbisik, sekarang mereka udah berani menggerakkan benda-benda nih. Ada waktu masa di suatu malam ya, keluarga lagi pada ngumpul gitu di ruang tengah, tiba-tiba pintu dibanting sekeras-kerasnya, entah sama siapa, tapi yang jelas itu sama entitas goib. Otomatis seluruh keluarga pada kaget dong, ngecek ke pintu depan rumah. Pas dilihat, ada jejak kaki. Nah, jejak kakinya itu sama seperti cairan lengket yang kayak oli gitu. Nah, kayak gitu. Jadi di depan rumahnya tuh ada jejak kaki gitu ya. Dia hanya di sana,
keluarga daripada Luz ini ya sering melihat penampakan yang dimana ada anak kecil cowok menggunakan pakaian layaknya seperti zaman-zaman dahulu. Dia itu memakai jubah warna hitam gitu, pakai hoodie, terus nutupin wajahnya kayak shadowy gitu, siluet lah. Nah mungkin bisa dispekulasikan yang suka ngebantingin pintu-pintu tuh si anak kecil itu mungkin ya. Soalnya kan memang pada faktanya si jejak kakinya itu tidak mendekati jejak kaki orang-orang dewasa gitu. Namun jelas balik lagi, karena mental keluarga ini itu sangat besar ya, sangat kuat, mereka tetap stay di rumah itu. Mereka tidak sama sekali tidak merasa terlalu diganggu oleh sama yang namanya entitas goib yang ada di tempat itu. Si entitas goib ini malah jadi makin marah dong. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian George mendengar semar-semar suara dari basementnya dia. Otomatis George meriksa dong ke basement. Pada waktu itu mungkin George mikirnya takutnya ada maling kah atau apakah. Kan emang pada dasarnya George ini paling susah untuk menerima adanya entitas goib gitu ya. Pas dia turun ke tangga basement, itu sama kedua bola mata dia sendiri dia menyaksikan furnitur yang ada di basement itu bergerak sendiri. Kursi-kursi pada berantakan, ada yang melayang, ada yang apalah gitu ya. Bahkan karpet yang asalnya terbuka lebar itu karpet tiba-tiba ngeguling ke belakang gitu, nutup sendiri. Kaget atau George di sana, dia langsung lari kabur dari basement, naik lagi ke atas dia. Sampai sana George tidak terlalu memikirkan itu perbuatan dari entitas goib gitu. Sampai-sampai dia karena gak percaya sama dirinya sendiri, dia memutuskan untuk menelpon beberapa temannya untuk datang, untuk memastikan itu di basement tuh bener apa enggak. Takutnya kan karena efek dari penyakit yang dia lagi bawa di dalam tubuhnya. Akhirnya dia memutuskan aja untuk nelpon temennya. Singkat cerita temennya datang. Ya George ya namanya sama temannya, mungkin ada basa-basinya dulu, curhat dulu sama kondisi dia ke teman-temannya gitu kan ya. Ngobrol. Di akhir obrolan si George minta memeriksa itu di basement ada apa, bener gak apa yang dia lihat itu. Waktu itu temannya juga memang kurang percaya akan adanya entitas goib gitu. Akhirnya si temannya itu periksalah ke basement gitu ya. Dibuka pintu basement. Turun ke basement. Pas turun ke basement, apa yang disaksikan sama George itu benar nyatanya. Temannya menyaksikan apa yang George lihat di basement. Furnitur berterbangan, dibanting-banting, wah pokoknya parah lah. Akhirnya temannya itu kabur juga ke atas lagi. Dikunci lah itu basement, saking takutnya itu sampai dikunci itu basement. Lalu temennya George gak kabur begitu aja, dia balik lagi ke George. Lalu dia menyarankan lah ke George, dia nyaranin ke si George buat datengin pastor kenalannya dia. Nah time after time, akhirnya George karena mungkin gak kuat lagi ya sama entitas goib ini yang dirasakan gangguannya dari mereka, George akhirnya nelpon itu pastor. Sina datang. George akhirnya telepon itu pastor buat datang ke rumahnya. Singkat cerita, si pastor datang ke rumahnya. Memangnya namanya keluarga, kalau ketemu sama pembuka agama pasti ada keluh kesah. Ngasih keluh kesah ke si pastor. Jadi si keluarganya George atau keluarga Luz ini curhatlah ke si pastor gitu. Atas apa gangguan dari entitas goib yang mereka dapatkan. Akhirnya ngobrol, curhat ke si pastor. Si pastor akhirnya bertindaklah. Si pastor mendoakan setiap ruangan yang ada di rumah itu. Entah bagaimana caranya mah ya.
Nah, ketika si pastor nih ya lagi ngedoain di setiap ruangan gitu, tiba-tiba ada yang berteriak dari entitas gaib. Bukan berbisik, tapi ini udah berteriak. Teriakannya tuh kayak gini. Yang berarti kan bisakah kamu berhenti gitu katanya tuh. Nah, setelah mendengar teriakan yang begitu menyeramkan, si pastor itu udah ada niatan pengen kabur nih. Gak mau ngelanjutin lagi ngedoain di setiap ruangan. Akhirnya pastor memberhentikanlah pendoaan di setiap ruangan gitu. Lalu si pastor menyuruh semua keluarganya untuk gathering. Lalu dia bilang bahwasannya si pastor ini tuh udah gak sanggup lagi mendoakan di setiap ruangan yang ada entitas gaibnya itu. Setelah keluarga di gathering, terus si pastor bilang atau mengkonfirmasikan kepada keluarga itu bahwasannya si pastor ini tidak bisa bertindak lebih lanjut. Dia pergi dengan terburu-buru. Saking gak maunya lagi itu si pastor berlama-lama di rumah itu. Nah, tapi George dan beberapa anggota keluarganya tetap stay. Mereka tetap memperkuat diri buat tinggal di rumah itu. Hingga suatu ketika istrinya yaitu Kathy Luz, di saat di ruang tengah, dia menyaksikan ada kedua bola mata dari jendela luar natap si Kathy. Coba bayangin. Kurang horor apa itu? Dua bola mata cuy. Coba bayangin. Di belakang jendela tepat di depan mata kita sendiri. Gak hanya itu ya yang dirasakan dan disaksikan oleh Kathy. Dia juga setiap hari dia layaknya merasakan bahwasannya itu dia ada yang meluk dari belakang. Berarti entitas gaib ini tuh tidak hanya di Indonesia ya yang pervert, di luar negeri pun entitas gaib ternyata pervert juga. Nah, tidak hanya Kathy ya yang menyaksikan kedua bola mata di belakang jendela depan rumahnya, juga tidak hanya Kathy yang merasakan bahwa dianya itu mendapatkan sexual harassment ya. Anaknya juga yang anak kecil. Si entitas gaib ini dia mengganggunya secara manipulatif. Si entitas gaib ini mencoba mendekati anak ceweknya itu yang masih kecil untuk dijadikannya teman. Lalu si entitas gaib ini lucunya ya, dia itu mengeklaim dirinya itu sebagai malaikat yang bernama Jody katanya. Udah gitu anaknya yang kecil, yang cewek mengeklaim bahwasannya si Jody ini, entitas gaib ini yang ngeklaim dirinya adalah malaikat, pernah berkata seperti ini. Kamu akan tinggal di sini untuk selamanya. Katanya begitu. Serem gak tuh kan? Coba bayangin kalau misalkan kalian nih ya punya anak kecil, cewek, tiba-tiba ngomong sendiri, ya kan, sama entitas gaib yang kayak gini. Udah gitu mengaku-ngaku malaikat lagi. Somplak anjay. Gak hanya itu ya yang disaksikan oleh beberapa keluarga Luz. Mereka juga merasakan bahwasannya si rumah itu tuh kayak bergerak. Jadi si dinding tuh bergerak gitu kan. Kayak gimana kita kalau merasakan gempa gitu. Nah kayak gitu. Jadi setiap hari tuh mereka merasakan hampir kayak begitu. Si dinding tuh bergerak, floor bergerak. Mungkin karena adanya suatu pergerakan dari entitas gaib dari rumah itu, jadi setiap badai itu mungkin kan udah mau hujan gitu ya. Si rumah itu tuh kayak gempa, otomatis ke fisik juga jadi agak-agak kurang sehat kan. Nah jadi kalau setiap badai, keluarga Luz ini itu pergi ke rumah ibunya si Kathy, yang dimana mertuanya si George. Nah, time after time lagi, mungkin karena keluarga Luz ini udah capek ya akan entitas gaib ini yang mengganggu mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil yang namanya paranormal. Mungkin paranormal ini kalian udah pada kenal ya. Namanya itu Ed and Lorraine. Paranormal ini kan cukup terkenal ya di daerah sana kalau waktu itu. Ed and Lorraine menerima telepon dari keluarga Luz untuk membantu mereka. Tentu Ed dan Lorraine gak datang berdua. Mereka takutnya memang si keluarga Luz ini memiliki penyakit psikolog atau apa gitu ya.
Jadi Ed and Lauren ini membawa teman, yaitu profesor psikolog. Profesor psikolog ini tuh cukup terkenal gitu ya. Jadi bukan profesor yang ecek-ecek gitu. Singkat cerita, Ed and Lauren sama profesor psikologi itu datang. Keluarga itu kasih tau lah keluh kesahnya gitu ya ke si Ed, Lauren sama si profesor psikologi nih. Si profesor psikolog jelas membaca gestur sama wajah-wajah mereka ini, mereka berkata jujur gitu, bukan bohong, bukan juga tidak merasakan adanya penyakit mental gitu. Nah, akhirnya setelah Ed and Lauren dan juga profesor psikologi ini mendengar keluh kesah dari keluarga Luz ini, terutama George yang sedang sakit gitu ya, yang kurus krempeng kayak gitu. Akhirnya ketiga orang ini, Ed, Lauren dan juga profesor psikolog, datanglah ke basementnya. Akhirnya Ed, Lauren dan juga psikolog setelah mendengar keluh kesah dari si anggota keluarga Luz ini, terutama si George ya yang sudah kurus krempeng kayak gitu, khawatir anjay. Akhirnya mereka ingin mengecek lah ke basement gitu, pengen membuktikan ada apa yang di basement itu, apakah benar yang diceritakan George. Nah jadi Ed, Lauren sama si profesor psikolog akhirnya ke basement lah, kita periksa. Dibuka pintunya, turun ke tangga, mereka ke titik lokasi basement itu. Mereka menyaksikan hal yang sama. Tidak hanya furnitur yang bergerak ke sana ke sini dibanting sama karpet yang asalnya terbuka lebar jadi nutup ke belakang, enggak kayak gitu. Ed, Lauren sama profesor psikolog menyaksikan hal yang baru, yang dimana adanya bayangan orbs. Kalau nggak tahu orbs, bisa kalian searching lah ya. Orbs itu kayak gimana bayangannya. Nah, jadi si orbs ini tuh menurut pengakuan mereka bentuknya itu shining gitu. Shining, shimmering, splendid. Kayak gitu ya. Nah, jadi si orbsnya itu makin lama makin dekat ke mereka bertiga. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Masuk ke dada mereka nih. Merasa sepertinya layaknya didorong gitu. Jadi sesak nafas mereka bertiga tuh. Wah, pokoknya parah lah pas menyaksikan adanya orbs itu. Karena takutnya nafas habis gitu ya ketiga itu, apalagi si profesor kan dia mah gak tahu apa-apa soal spiritual ya, taunya cuma psikolog doang. Si profesor lari kabur keluar, dia langsung gak berani lagi dia kesini lama-lama, katanya udah langsung pergi aja. Nah jadi begitulah ya ceritanya. Nah jadi gitu ya Bang Jo, untuk hikmah yang bisa ambil dari Bang Jo sendiri setelah mendengar cerita ini apa? Dari kisah yang dituturkan oleh Bro Devras tadi, hikmahnya adalah satu, kita harus mempercayai bahwa yang gaib itu ada. Yang kedua, kita jangan pernah menantang siapapun, jangan pernah bersikap arogan kepada siapapun, bahkan kepada entitas gaib, karena sesungguhnya kesombongan itu hanya akan membawa kecelakaan kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, belajarlah menerima pendapat baik dari orang lain. Selama pendapatnya baik, selama penyampaiannya enak didengar, terimalah. Nah, kecuali bila ada orang berpendapat kepada kita, memberikan masukan kepada kita, namun bahasanya tidak mengenakan, tidak ada rasa menghargai sedikit pun kepada kita, maka orang yang demikian ini pun tidak perlu kita hargai. Karena Islam pun memberikan hak itu kepada kita. Apabila kita dizalimi, apabila kita tidak dihargai, kita memiliki hak untuk membalas dengan takaran yang sama, ya. Jangan melebihi. Contoh gini, Bro Devras sama saya misalkan nyubit 1 kali, maka saya bisa membalas Bro Dev dengan cubitan juga 1 kali. Itu tidak berdosa dalam Islam. Maka adillah Islam kan. Namun akan lebih baik apabila tidak bisa dibalas. Tapi kan kita namanya manusia, ya kan, punya emosi, punya ketersinggungan juga. Maka alangkah baiknya
jagalah sikap dimanapun berada, mau itu di dunia real ataupun di dunia maya, mau itu kepada manusia ataupun kepada entitas yang tidak kasat mata. Bersikaplah layaknya manusia yang memiliki akal sehat, manusia yang berpendidikan, manusia yang memiliki agama. Orang bisa menilai IQ kita dimulai dari apa yang keluar dari mulut kita dulu. Ya. Apabila kita mudah mendengki kepada orang, mudah menghina orang, mudah mencibir orang, mudah menyepelekan orang lain, maka tidak lain tidak bukan kita sama saja menggambarkan kualitas diri kita sendiri yang tidak ada apa-apanya. Setiap perkataan tidak baik yang kita lontarkan kepada orang, itu adalah cerminan diri dia sendiri sebenarnya. Seperti itu. Sama halnya dengan keluarga yang ada di kisah ini. Ya. Dia menyepelekan, seakan mengatakan bahwa hal-hal gaib itu tidak ada. Dia juga tidak menghargai saran dari orang lain yang sudah mengatakan bahwa rumah itu memang sudah berhantu. Maka akhirnya terjadilah hal-hal yang seperti ini. Itulah pentingnya adab ya. Karena yang membedakan kita dengan binatang itu adalah adab. Itu loh bro Dev ya. Anjing hanya bisa menggonggong, ya kan? Sedangkan manusia itu punya pilihan, mau menggonggong atau mau enggak. Nah, jangan sampai kita menjadi manusia namun berwatak seperti anjing itu tersebut, yang mudah menggonggong terhadap orang lain. Orang gini dinyinyir, orang gitu dinyinyir, penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian, mudah menilai orang. Nah, apabila kita terus seperti itu, sifat kita terus seperti itu, maka sampai kapanpun juga kita tidak akan mendapatkan improvisasi dalam diri, tidak akan menjadi manusia yang seutuhnya, karena punya akal sehat tidak digunakan dengan baik, punya pendidikan ya, tapi tidak diaplikasikan dengan baik, punya agama tapi tidak dijalankan dengan baik. Karena kalau orang punya IQ bagus, pendidikan bagus, agamanya minimal lah, walaupun misalkan masih bolong-bolong, tapi minimal dia masih paham ke agama, maka dia akan menghormati orang lain dan menjaga segala lisannya ataupun tulisannya. Seperti itu bro David. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yaitu yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Nah kan firmannya sudah ada kan? Maka apabila masih ada orang yang tidak bisa menghargai orang lain, tidak mau mendengarkan nasihat baik dari orang lain, mulutnya nyinyir, cuman bisanya komen negatif sama orang, maka jelas orang ini tidak beriman gitu. Maka jelas dia memperlihatkan kebodohannya sendiri, dan dia sama dengan orang yang tidak bersyukur karena diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, namun akalnya tidak dimanfaatkan. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda ya, diperkuat nih, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Nah, dalam artian apabila kita tidak punya ilmu, atau misalkan kita tidak punya pembicaraan yang bermanfaat dengan seseorang, maka sebaiknya diam. Karena bisa jadi apa yang kita utarakan, apa yang kita lihat itu tidak sesuai
dengan mata kita, karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan orang itu di belakang. Seperti gini, Bro David membuat karya, ya. Lalu orang misalkan mengkritik karya Bro David, dengan mudahnya mengkritik. Mengkritiknya itu bukan kritikan membangun, tapi lebih ke menyepelekan, mengolok-ngolok, ya. Nah, jelas orang ini orang yang sudah tidak beriman. Karena kalau orang beriman, kalau dia tidak bisa berkata baik, maka sebaiknya diam. Oke, jadi sekian ya untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih banget yang udah menyimak dan apalagi yang udah subscribe ya. Dan juga yang belum subscribe, mohon subscribe-nya. Jangan lupa like, share, sama komen. Selamat menembus batas logika.